Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya bikin chicken katsu khas ala resto Jepang ya. Seperti ini penampilannya. Ini sudah saya potong dan kita lihat ya bagian dalamnya seperti ini. Ini enak dan mudah membuatnya. Yuk kita bikin. Berikut bahan yang saya gunakan: 2 pasang dada ayam yang difilet seperti ini ya, dijadikan 4 bagian, dipotong melebar. Dan ini bumbunya saya menggunakan 3 siung bawang putih, lada dan garam. Ini saya haluskan dengan cobek seperti ini. Setelah itu balurkan daging ayam yang telah difilet ke dalam bumbu yang telah dihaluskan. Ini saya ratakan. Setelah semua bumbunya diratakan di semua bagian ayam, ini ayamnya saya geprek-geprek menggunakan ulekan seperti ini ya, agar nanti menjadi lebih tipis. Lakukan pada semua bagian ayam yang tadi telah difilet. Lalu siapkan bahan pelapisnya. Saya menggunakan 5 sendok tepung serbaguna atau tepung protein sedang dan ditambah dengan 1 sendok makan tepung maizena. Untuk bumbunya saya menggunakan bawang putih bubuk dan juga lada bubuk. Silakan tambahkan kaldu bubuk ya jika suka. Aduk rata semua bahan pelapis. Sisihkan terlebih dahulu, lalu siapkan bahan pencelupnya: 1 butir telur yang dikocok. Ini saya kocok dengan garpu seperti ini. Lalu untuk balurannya saya menggunakan tepung panir seperti ini. Agak ditekan-tekan tepung panirnya agar nanti melekat dan tidak terlepas saat digoreng. Setelah semua dada ayamnya telah terbalur dengan tepung panir, simpan terlebih dahulu di dalam lemari es atau di freezer ya selama 10 menit atau lebih agar melekat tepung panirnya dan tidak rontok saat digoreng. Seperti ini setelah diletakkan di dalam freezer, sudah melekat dan siap untuk digoreng. Siapkan minyak gorengnya, panaskan terlebih dahulu. Setelah panas, kita goreng. Ini yang belum digoreng bisa dimasukkan kembali ke dalam wadah yang tertutup. Masukkan kembali ke dalam freezer untuk dijadikan stok frozen food. Untuk pelengkapnya saya menggunakan kentang yang saya potong-potong memanjang seperti ini. Ini saya goreng di sampingnya ayamnya ya. Setelah matang kedua sisinya, angkat dan tiriskan. Ini saya siapkan bahan pelengkap yang lainnya. Saya menggunakan sayuran, wortel, dan jagung manis. Masak air secukupnya, tambahkan dengan sedikit garam. Setelah mendidih, akhirnya ini dimasukkan jagung. Saya menggunakan jagung manis 1 buah. Setelah jagungnya setengah matang, masukkan wortelnya yang dipotong memanjang seperti ini. Setelah matang, angkat dan tiriskan.
Untuk sausnya saya menggunakan minyak bekas menggoreng ayamnya tadi, saya gunakan sedikit. Ini bahan sausnya saya menggunakan 1 siung bawang putih dan setengah siung bawang bombay. Setelah minyaknya panas, kita tumis bawang putihnya sampai harum. Gunakan api yang jangan terlalu besar ya agar tidak cepat gosong. Lalu masukkan bawang bombay yang dipotong memanjang. Lalu siapkan air minum, saya menggunakan 200 ml, tuang sebagian, lalu sebagian sisanya ini disisihkan terlebih dahulu dan ditambah dengan tepung maizena. Saya menggunakan 1 sendok makan tepung maizena, campur dengan sebagian sisa air tadi. Nanti kita tuang di bagian akhirnya. Tambahkan bumbu-bumbu, saya menggunakan gula dan juga garam. Gunakan sesuai dengan selera ya. Tambahkan dengan lada bubuk dan juga saus. Saya menggunakan saus tomat sekitar 2 sendok makan. Lalu tambahkan dengan kecap manis, saus tiram, lalu gunakan kecap Inggris. Banyaknya kecapnya ini sekitar 1-2 sendok makan. Nanti diaduk rata dan diicipin ya, disesuaikan dengan selera. Jika ada yang kurang nanti silakan ditambah. Ini saya tambahkan dengan lada hitam bubuk yang ditumbuk kasar ya, jadi seperti ini. Atau silakan skip jika tidak suka. Setelah mendidih, tambahkan dengan air larutan maizena tadi. Lalu aduk semua bahan sausnya sampai matang dan mengental. Silakan diicipi dan ditambah kecap-kecapnya tadi sesuai dengan selera ya. Atau silakan tambahkan kaldu bubuk jika suka. Sajikan chicken katsu dengan bahan pelengkapnya dan juga sausnya. Ini saya siramkan di bagian atasnya. Saya sajikan dengan sayuran tadi antara direbus dan juga kentang goreng. Beri taburan dengan wijen yang telah disangrai jika suka, atau skip saja jika tidak suka. Seperti ini hasilnya. Ini saya sudah potong ya dan saya angkat. Kita lihat bagian dalamnya. Seperti ini. Ini enak dan mudah kan cara membuatnya?